Baik, kita tenang sejenak, kita memasuki saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini pasti memiliki pergumulan, dan kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah terdapat dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan, hai sajalah kamu dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan nyanyian satu pujian yang mengatakan, mulialah sembah Raja mulia. Bye.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pagi yang indah ini. Tuhan masih memimpin menyertai setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh merendahkan diri, dengan tertunduk Tuhan. Pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami yang penuh dengan pergumulan. Bapa di surga, pagi hari ini kami rindu datang kepadamu Tuhan. Biarlah melalui ibadah pagi hari ini Tuhan Engkau urapi kami, Engkau persiapkan hati kami sungguh-sungguh mau datang mendengarkan yaitu penyegeran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami buka ibadah ini dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh menginjak di tahun 2022. Dan kita bersyukur karena semua itu pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan hidup berharga bagi Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Dulu yang terkulai takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kaos turut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah merelakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dibatalkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga. Berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kasut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
terurai, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk Dia akan jadikan indah. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan penghukumannya. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi isi hatimu, pergumulanmu? Apa yang menjadi beban hidupmu hari ini? Apa yang menjadi kegelisahanmu selama ini? Datanglah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menolak ketika kita mau kembali kepada Dia. Dia mau pulihkan hidup kita. Dia mau jadikan hidup kita lebih berharga lagi. Datanglah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Engkau melihat akan setiap hati yang hancur, hati yang terluka, hati yang bergumul bersama dengan Allah. Bapa di surga, hamba berdoa, Engkau yang pulihkan akan setiap hati yang demikian, ya Allah. Mungkin di antara jemaat Tuhan, di antara setiap kami yang ada sedang bergumul dengan dosa, bergumul dengan kelemahan-kelemahannya, bergumul tentang sakit penyakit, bergumul dengan keluarga, bergumul tentang masa depan. Bapa di surga, Engkau lihat setiap hati yang bergumul itu. Dan biarlah di tengah-tengah pergumulan yang ada, setiap kami boleh menundukkan diri dan memandang akan salib Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh kembali meneguhkan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang digumulkan. Tuhan, biarlah setiap kami boleh melihat akan terang yang daripada Tuhan, jalan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia, tetap berpaut kepada Tuhan, tetap bersandarkan hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus menikmati akan penyertaan dan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami sama-sama sekali lagi memohon kepada Tuhan, kembali segarkan akan setiap hati, kembali pulihkan akan setiap hati, sehingga setiap hati boleh kembali melihat akan terang dan jalan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa yang mengasihi dan mengampuni. Kami alaskan doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita pengampunan dosa bagi setiap kita yang sudah mengalami pengampunannya. Amsal 3 ayat 3 sampai yang keempat berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, ada satu sobatku yang setia.
satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saat ini kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengikrarkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan seluruh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak
dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, benar Engkau adalah Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau adalah Allah yang senantiasa, yang selalu mengasihi setiap kami. Walaupun seringkali kami meninggalkan Tuhan, seringkali kami melupakan Tuhan, Tuhan Engkau tetap baik. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah usur, Tuhan. Dan kebaikan-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap kami. Dari dulu hingga sekarang, Tuhan tetap nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami saat ini datang kepada Tuhan. Sebelum kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami memohon Tuhan boleh layakan kami. Supaya kami, setiap orang yang datang di tempat ini, setiap orang yang mengikuti kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dilayakan dan disucikan Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengeraskan hati dan pikiran kami, tetapi kami mau dilembutkan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama bersyukur di kesempatan ini. Di minggu yang kedua di tahun ini kita boleh terus datang kepada Tuhan. Saudara, kita bersama-sama akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dari kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-43, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Saudara, kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu berharga di mata Allah. Berharga di mata Allah. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saudara, silakan menyimak dalam Alkitab masing-masing atau boleh juga di dalam slide. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Yesaya 43, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu.
Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan di pagi hari ini. Saudara, ada satu tokoh sepak bola, saya yakin setiap bapak-bapak pasti tahu tokoh ini ya. Dia adalah Ronaldo de Nazario, atau orang sebut adalah Ronaldo kuncung gitu ya, karena rambutnya yang kuncung di depan hanya sedikit gitu. Nah saudara, Ronaldo de Nazario, dia merupakan salah satu legenda sepak bola dari Brazil. Ya, dia seorang legenda yang besar di dunia persepak bolaan. Saudara, namun sayangnya namanya saudara kian meredup di akhir-akhir karirnya, di mana ditambah satu kejadian yang makin membuat sinarnya sebagai bintang sepak bola yang besar itu meredup, saudara, makin turun, karena dia pada saat itu dia menyewa 3 perempuan panggilan yang ternyata perempuan itu adalah seorang transseksual, saudara. Dari yang dulunya dia dipuji-puji oleh para penggemarnya, dia dipuji-puji oleh para dunia persepak bolaan, saudara. Namun kejadian-kejadian yang dialami oleh dirinya akhirnya membuat dia dianggap rendah dan dia dianggap tidak berarti lagi oleh banyak orang. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak orang yang menganggap kita berharga. Itu pertama, biasanya dari kehebatan kita, betul ya? Ketika orang menganggap kita berharga, itu bukan hanya dari kehebatan, tapi biasanya saudara dilihat dari prestasi kita, betul? Ketika kita berprestasi, ketika kita hebat, lalu kita dianggap oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita, itu orang yang berharga, orang yang bernilai. Oh, ternyata orang ini adalah orang yang penting, sehingga disebutkan biasanya orang-orang yang berharga. Namun ketika jatuh saudara, seringkali dia menghakimi kita, betul ya? Menganggap kita nggak berharga lagi, menganggap kita bukan orang, bukan siapa-siapa lagi, dan menganggap kita hanya sebagai batu sandungan di dalam suatu komunitas. Nah, itulah seringkali yang dilihat dari sudut kaca mata manusia. Namun berbeda, saudara, dengan sudut pandang Allah. Tidak dengan Allah menganggap umatnya berharga. Allah menganggap umatnya berharga, baik ketika umatnya itu di dalam kelemahan, baik umatnya itu berada di dalam kekurangan. Allah menganggap umatnya itu, manusia itu berharga, bukan hanya dari kelebihan, tetapi Allah menganggap manusia itu berharga juga di dalam kekurangan manusia. Saudara, jika engkau dan saya disebut sebagai umat Allah, disebut sebagai umat Allah yang berharga, artinya apa, saudara? Artinya kita memiliki nilai. Kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita ini merupakan orang-orang yang bermakna bagi Allah. Saudara, biasanya kalau berharga itu menjadi satu kesayangan, betul ya? Kalau kita punya satu barang dan barang itu sangat berharga bagi kita, pasti kita akan merawatnya. Pasti kita akan menyimpannya, betul kan? Kita simpan rapi-rapi, entah kalau emas yang berharga, kita simpan di dalam berangkas. Kita rawat, setiap pagi kita bersihkan, wah emas ini supaya nggak ada debu gitu. Saudara, kalau kita menganggap sesuatu itu berharga, pastilah kita akan menjaganya, melindunginya, merawatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah, saudara. Yang dilakukan oleh Allah kepada setiap kita, umat-umatnya, sekalipun setiap kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan terus berusaha, Dia terus di dalam kasih-Nya, Dia merawat kita, Dia menjaga setiap kita. Saudara, mengapa manusia disebutkan sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan atau di mata Allah? Yang pertama, saudara,
Yang pertama, karena manusia itu diciptakan. Pertama, manusia diciptakan, lalu bukan hanya sebatas itu, tetapi manusia, kita adalah kepunyaannya Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara, kita dibentuk, kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan kita disebut nama kita oleh Tuhan. Bukankah sesuatu yang sangat berharga? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pernah melihat foto ini? Gambar orang ini, dia adalah seorang bernama Orville Wright dan Wilbur Wright, atau sering dikenal yaitu Wright bersaudara, gitu ya. Wright bersaudara. Saudara, dia adalah seorang yang sangat jenius, sangat pintar di bidang mesin teknik. Ya, dia sangat pintar, tapi sayangnya saudara, mereka berdua ini tidak memiliki gelar akademik. Ya, tidak punya gelar sarjana dan sebagainya. Dia tidak memiliki hal itu, saudara. Tapi dia sangat pintar, khususnya di dalam hal teknik mesin, saudara. Sekalipun mereka tidak memiliki satu gelar akademis, saudara, mereka adalah seorang penemu pesawat terbang. Mereka berdua adalah penemu pesawat terbang yang pertama. Di dalam proses pembuatan pesawat terbang yang dia lakukan, saudara, seringkali dia mengalami kegagalan. Tapi barang, pesawat, mesin yang dia buat, saudara, itu ketika rusak, tidak serta-merta langsung dia buang. Tetapi dia selalu baharui, dia perbaiki apa yang kurang sehingga kok tidak bisa terbang dengan baik. Apa yang kurang, dia tidak serta-merta langsung buang ketika rusak, tetapi dia selalu perbaiki. Dia menyayangi apa yang dia kerjakan. Dia menyayangi, saudara, apa yang dia temukan dan dia ciptakan. Dan bagi dia, penemuannya itu adalah hidup dan matinya. Artinya dia sangat mengasihi penemuannya itu. Dia sangat mengasihi ciptaannya itu. Sehingga kita bisa merasakan sekarang, ya, kita bisa merasakan manfaatnya bagi banyak orang. Kita bisa pergi ke luar pulau dengan sangat cepat, dengan bisa menggunakan moda transportasi pesawat terbang, saudara. Nah, saudara, karena kecintaannya terhadap ciptaannya itu, dia memberikan nama. Dia memberikan nama kepada pesawat pertamanya, yaitu Flyer. Flyer, saudara, namanya. Wow, membuktikan satu hal, bahwa bukti dia mencintai ciptaannya itu, dia memberikan nama, dia merawatnya, dia tidak membuangnya ketika rusak, tetapi dia terus melakukan pembaharuan. Saudara, jika itu merupakan hidup dan matinya, sudah pasti ketika barang itu rusak, dia tidak akan membuangnya. Dia tidak akan membuangnya. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena itu adalah satu ciptaannya. Itu adalah kepunyaannya. Itu adalah miliknya. Itu adalah hasil karyanya yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Di mana hasil karyanya itu, saudara, itu dapat kita rasakan sampai saat ini. Saudara, jika pesawat terbang itu aja merupakan benda yang sangat berharga, apalagi kita manusia di mata Tuhan. Jika pesawat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, apalagi kita sebagai manusia di mata Tuhan, di mana kita adalah diciptakan oleh Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan, saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya kita diciptakan itu sangat mulia, dan ciptaan kita itu berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang menjadikan satu pembeda dengan penciptaan lainnya, saudara. Saudara, Tuhan menciptakan kita, Dia memanggil kita dan menjadikan kita ini kepunyaannya. Saudara, ketika kita melihat bangsa Israel, mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan. Saudara, seringkali bangsa Israel itu menduakan Tuhan.
Bangsa Israel berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Namun di balik ketidaksetiaannya kepada Tuhan, Tuhan selalu setia kepada umatnya. Tuhan selalu setia kepada bangsa Israel. Dan demikian juga kepada setiap kita, saudara. Sekalipun seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa mengingkari akan identitas dirinya yang adalah Allah yang setia. Dia tetap setia kepada setiap kita. Dia tetap setia. Dia tidak serta-merta langsung menghancurkan kita, membuang kita. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan selalu memberikan satu pembaruan di dalam hidup kita. Dia menyelamatkan setiap kita, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang menciptakan, Dia memanggil dan menjadikan kita kepunyaannya. Maka sudah pasti kita ini adalah umat Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Jika kita ini adalah umat yang berharga di mata Tuhan, sudah pasti, saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita untuk kita berjalan sendirian di dunia ini, saudara. Saudara, saya tidak tahu apa yang engkau rasakan saat ini di dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Saudara, baik itu di dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, relasimu, pekerjaanmu. Saya tidak tahu pergumulanmu saat ini, saudara. Tapi satu yang pasti, yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kesendirian. Tuhan selalu ada buat setiap kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah umat-umat kepunyaan Tuhan. Jika kita ini adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kesendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melangkah, bergumul, mengalami penderitaan di dalam hidup kita sendirian. Tuhan adalah penebus yang selalu memberikan penyertaannya. Saudara, yang kedua, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Mengapa kita berharga di mata Allah? Jika yang pertama tadi, kita dapat melihat kita berharga karena kita ini adalah ciptaan Tuhan dan kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Lalu yang kedua, kita berharga karena Tuhan sendiri yang mengasihi setiap kita. Saudara, Tuhan sendiri yang mengasihi setiap kita. Dia sendiri yang menjadikan kita berharga. Saudara, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, lihat ya, engkau, kita berharga atau aku berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, jika kita memiliki sesuatu itu sangat berarti, itu sangat berharga, pastilah kita akan mengasihinya, pastilah kita akan merawatnya, bahkan kita akan melindunginya, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernah melihat satu gambar ini. Saudara, ini adalah salah satu gedung bangunan yang sangat terkenal di Amerika. Ya, ini adalah satu gedung WTC, saudara. Satu gedung di Amerika Serikat, di mana pada tahun 2001, tepatnya 11 September, gedung ini diserang oleh sekelompok teroris. Sekelompok teroris yang menabrakkan pesawatnya ke gedung tersebut, saudara. Nah, saudara, di balik serangan teroris itu ada seorang bernama Richard Rescorla. Ada seorang bernama Richard Rescorla, dia adalah seorang veteran tentara, saudara. Jadi tentara yang sudah pensiun. Nah, ketika dia pensiun di dunia militer, dia menjadi salah seorang direktur di gedung ini, saudara. Di salah satu perusahaan yang ada di dalam gedung ini. Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah seorang yang sangat berdedikasi di dalam pekerjaannya. Karena latar belakang tentara ya. Dan juga dia sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Terhadap orang-orang yang bersama-sama bekerja bersama dengan dia. Dia seorang yang sangat berdedikasi dan bertanggung jawab. Nah, pada saat itu terjadi satu peristiwa serangan teroris, di mana pesawat
menghantam di salah satu gedung bangunan itu saudara. Dan di dalam itu, karena dia seorang yang bertanggung jawab, dia seorang direktur, dia pada saat itu bergegas keluar mengevakuasi para pegawainya, mengevakuasi seluruh pegawainya keluar semua saudara. Dia membantu mereka, menolong setiap pegawai-pegawainya yang mungkin saat itu terjerat atau terhalang oleh apa yang terjadi di dalam gedung itu saudara. Dia mengevakuasi. Nah, di dalam mengevakuasi itu saudara, dia berteriak dan berkata, di mana perkataan dia ini menjadi satu hal yang sangat terkenal saudara. Dia berteriak, mereka adalah keluarga saya, mereka adalah orang yang bernilai, mereka adalah pegawai saya, mereka harus selamat dan pulang hidup-hidup. Saudara, satu dedikasi yang dia lakukan, akhirnya dia menuntun membawa para karyawannya pergi. Dan ketika dia sudah berhasil keluar dari gedung itu, dia kembali ke gedung yang sudah hancur itu saudara. Dia kembali memastikan para karyawannya, benarkah ini semua selamat, sekalipun dia akhirnya meninggal di gedung itu saudara. Saudara, dia tidak selamat, tetapi dia menyelamatkan banyak orang. Lebih baik aku yang mati daripada semua orang itu akhirnya mati. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa dia mengorbankan dirinya itu adalah satu bentuk kepedulian dia, adalah bentuk kasihnya kepada banyak orang. Dia rela mati supaya orang-orang yang dia kasihani itu, orang-orang yang dia kasihi itu mendapatkan kehidupan. Ia rela mempertaruhkan nyawanya supaya mereka saudara bisa tetap hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada setiap kita. Allah rela mati untuk engkau dan saya, supaya kita yang seharusnya mendapatkan penghukuman, kita yang seharusnya mati saudara, tetapi Allah menggantikan itu supaya kita mendapatkan kehidupan. Supaya kita mendapatkan kehidupan. Saudara, Yesaya di sini tegas dan jelas menulis satu pernyataan dia. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Stefanus, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, ini membuktikan, ini sesungguhnya membuktikan pemulihan satu relasi. Pemulihan satu relasi yang Tuhan lakukan. Ada satu rekonsiliasi total yang sempurna yang Tuhan kerjakan. Karena apa saudara? Karena dia mengasihi kita. Yesus, Allah mengasihi kita. Ketika Allah mengasihi kita, sekalipun nyawanya yang sangat berharga itu, dia rela berikan supaya kita mendapatkan kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukti Tuhan mengasihi setiap kita. Bukti Tuhan mengasihi setiap kita, yaitu dia menebus kita. Dia menebus kita melalui satu karya salib. Saudara, kita perlu ingat sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, kita memiliki kehidupan yang nyaman, yang aman, yang bahagia saudara bersama dengan Tuhan. Namun setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam masalah dosa. Masalah-masalah dosa seperti penderitaan, ketakutan akan kehidupan, kematian. Saudara, manusia harus mengalami semuanya itu ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Sehingga dosa itu membuat kita harusnya mendapatkan satu penghukuman kekal. Kematian kekal. Namun saudara, di balik semuanya itu Tuhan mau memberikan penebusan. Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara dia menebus setiap kita melalui apa saudara? Melalui satu karya salib. Melalui karya salib, di mana salib itu yang mampu, hanya salib itu yang bisa menjembatani antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita yang seharusnya mati karena dosa, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan eternal life, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Di mana penebusan yang dilakukan Allah
menjadikan kita yang semulanya terpisah, saudara, terpisah dari Allah. Penebusan yang dilakukan oleh Allah membawa kita menjadi dekat dengan Dia, menjadi dekat dengan Tuhan. Kita yang awalnya tidak dikenal oleh Tuhan karena dosa-dosa kita, tidak dikasihani, bukan umat Allah yang layak, saudara, kita mendapatkan hukuman, tapi sekarang kita diperdamaikan, kita dikenal, kita dipanggil dengan nama kita. Dan semua itu Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan satu jaminan kehidupan. Saudara, jaminan kehidupan yang Tuhan berikan melalui satu karya penebusan di kayu salib. Saudara, di kayu salib itu apa yang terjadi? Ada satu pertukaran. Ada satu pertukaran. Saudara, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita karena dosa supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Saudara, di dalam karya salib itu, di dalam satu pertukaran salib itu, Tuhan rela dihancurkan. Tuhan rela diremukkan supaya kita, orang-orang yang remuk ini, memiliki satu keutuhan di dalam Tuhan. Inilah satu bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bukti bahwa Tuhan melihat kita ini adalah orang-orang yang berharga di matanya. Yang kedua, saudara, mengapa kita berharga di mata Allah? Tuhan mengasihi kita. Lalu bukti yang kedua, Allah memberikan satu penyertaan kepada setiap kita. Allah memberikan penyertaan kepada setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, tetapi dikatakan Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan memberikan satu penyertaan di ayatnya yang kelima. Tuhan memberikan penyertaan untuk engkau dan saya, orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Bukti kasih Allah, saudara, tidak berhenti pada karya penebusan, tetapi bukti karya kasih Allah dinyatakan kembali melalui karya penyertaannya kepada setiap kita. Saudara, bagi bangsa Israel, penyertaan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka. Penyertaan Tuhan itu sangat-sangat dibutuhkan, karena ketika Tuhan menyertai mereka, maka mereka merasakan aman. Ketika Tuhan menyertai mereka, maka mereka merasakan ketenangan. Ketika Tuhan menyertai mereka, maka mereka mengalami satu kebahagiaan. Saudara, seharusnya di dalam kehidupan kita yang kita butuhkan juga adalah penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan penyertaannya kepada setiap kita, pastilah kita akan aman. Ketika Tuhan memberikan penyertaannya kepada setiap kita, pastilah kita akan merasakan ketenangan, tidak khawatir akan kehidupan. Ketika Tuhan memberikan penyertaannya kepada setiap kita, pastilah kita mendapatkan kebahagiaan. Karena Tuhanlah yang memberikan itu. Karena Tuhan mengasihi setiap kita dan menjadikan setiap kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, yang terakhir, sebagai penutup, saya akan menceritakan salah satu cerita kintsugi, saudara. Pernah tahu cerita ini, saudara? Ada yang pernah tahu, saudara? Saudara, kintsugi, ya, cerita tentang kintsugi. Saudara, kintsugi ini adalah satu seni kerajinan tangan. Satu seni kerajinan tangan atau reparasi yang membetulkan barang pecah belah dengan emas. Dan seni ini berasal dari Jepang, saudara. Jadi satu kesenian kerajinan tangan yang berasal dari Jepang. Ya, seni untuk mereparasi barang-barang pecah belah dengan emas.
Nah, coba mari kita perhatikan bersama-sama. Saudara, menurut saudara, mana yang lebih berseni? Pasti yang ini. Ini adalah satu seni hasil dari pecah belah piring yang semulanya seperti ini, saudara. Saudara, ketika saya kemarin coba mengecek, kira-kira berapa harga seni ini? Ternyata luar biasa mahalnya, saudara. Mungkin ini dapat 200 ribuan mungkin ya. Mungkin ini dapat 200 ribu. Tetapi seni ini, saudara, mencapai 10.000 US dollar. Merupakan seni yang sangat mahal. 10.000. Iya betul, 10.000 US dollar, saudara. Saudara, satu barang pecah yang direparasi, yang dibenarkan, yang diperbaiki dari yang tidak berharga, sudah melihat menjadi barang yang sangat bernilai, menjadi barang yang sangat berseni tinggi, menjadi piring yang bernilai seni tinggi, dan menjadi sangat mahal ketika dijual. Saudara, sehancur-hancurnya hidup kita, sehancur-hancurnya keluargamu dan hidupmu, bagaimana orang memandangmu sebagai pribadi yang tidak berharga? Atau mungkin kita merasa diri kita sendiri ini tidak berharga di hadapan Tuhan. Namun ketika engkau dan saya berada di tangan Tuhan, ketika engkau dan saya berada di tangan Tuhan, dari yang hancur itu, Tuhan akan bentuk menjadi ciptaan yang sangat berharga, sangat bernilai, yang tadinya hancur ketika diberikan satu pembaharuan oleh Allah, maka kita menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Saudara, Yesus sendiri rela dihancurkan. Yesus rela dihancurkan supaya kita, orang-orang yang percaya itu, mengalami keutuhan. Yesus rela dihancurkan supaya kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, mengalami keutuhan. Oleh sebab itu, di dalam hidup kita enggak boleh ada lagi merasa bahwa diri kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan sudah menciptakan setiap kita, dan Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, biarlah ini boleh menjadi satu ingatan bagi setiap kita, bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan kasih-Nya, Allah yang menunjukkan kasih-Nya, dan menjadikan kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan, kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya benar Tuhan, kami adalah orang-orang yang harusnya mendapat celaka. Kami orang-orang yang seharusnya mendapatkan hukuman. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kami. Engkau memanggil kami dengan nama setiap kami. Bahkan Engkau menjadikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penebusan. Berterima kasih atas penebusan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami juga terus memohon Tuhan di dalam hidup kami. Orang-orang yang saat ini mungkin di dalam pergumulan kami. Kami memohon Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami memohon Tuhan terus memberikan penyertaan kepada setiap kami. Karena ketika Tuhan menyertai kami, maka tenanglah hidup kami. Maka amanlah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita patut bersyukur kepada Allah kita patut bangga karena kita dijadikan menjadi berarti, bermakna, kita dijadikan orang yang sungguh berarti dalam hidup kita. Karena Allah kita memperhatikan hidup kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Baik, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita lagi angkat pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin menyertai setiap hidup kami. Dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau selalu terus senantiasa mendampingi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap rumah tangga kami. Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati pekerjaan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau melihat tangan-tangan kami yang tulus memberikan. Tuhan, berkati setiap apa yang sudah kami berikan kepadamu. Tapi bukan karena Tuhan berkekurangan, tapi ini tanggung jawab kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami pertaruhkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah di tengah-tengah ibadah kita ada jemaat yang pertama kali hadir, boleh acungkan tangan supaya kami boleh kenal. Ada? Coba lihat kiri kanan. Tak ada ya? Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Kami kembali mengundang di minggu depan, minggu yang ketiga. Mari sama-sama kita boleh kembali ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, tahun ini kita akan juga eksposisi atau kita belajar dari kitab 1 Timotius. Sebab itu minggu depan kita akan mulai dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 11.
penginjil Joni akan men-sharingkan akan bagian ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara juga untuk boleh sama-sama hadir di dalam ibadah atau kebaktian doa malam Rabu jam 7 di gereja. Mari sama-sama kita luangkan waktu kita, satukan hati kita, sama-sama kita boleh menanggalkan kesibukan kita dan kita boleh kembali untuk boleh beribadah, mengalami akan Tuhan. Saudara, kita belajar satu tema, yaitu berdampak dalam pekerjaan. Penginjil Emil akan men-sharingkan firman. Kelas baptisan atau kelas katekisasi, saudara, akan dimulai tanggal 27 Februari bulan depan. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang mau belajar mendalami akan firman Tuhan dan memberi diri dibaptis, saudara boleh mendaftarkan diri kepada Ibu Siane atau kepada Ibu Erika. Nah, ada jemaat yang berulang tahun, ada Ibu Yeye, ada Saudara Christopher. Sekali lagi mewakili akan gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, yang terakhir adalah di belakang saudara ada buku persembahan persepuluhan. Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita boleh ambil buku ini, saudara, sebagai bentuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah terlalu sayang, terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Dan saya lihat di gereja kita ada puluhan orang yang sudah memberikan persepuluhan. Saudara, mari supaya lebih tertib, saudara ambil buku ini, terbatas, tapi nanti minggu depan mungkin saya akan minta lagi sama Jakarta. Mari saudara, kita sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati akan setiap apa yang saudara kerjakan dan saudara berikan kepada Tuhan. Saudara, di belakang hanya tinggal 9. Mari sama-sama ambil bagian ini untuk boleh mendukung akan pekerjaan Tuhan. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Berita pengutusan di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Mari sama-sama kita membacakannya 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan tidak berpegang pada, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang seluruh bumi. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang, kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan persekutuan dari arah Roh Kudus, menyertakan hari-hari dari Bapak Ibu Saudara, dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.